sebelum kita melanjutkan materi, insya Allah sekitar 20 atau 30 menit ke depan Bapak Ibu, sungguh sangat luar biasa ya. Namun di sini mungkin kami akan sedikit untuk berbagi saja mungkin Bapak Ibu. Ini sedikit untuk perkenalan. Mungkin semuanya Bapak Ibu sudah mengenali kami karena kami kok wawak dari wawak kepenuhan ya kan. Jadi ini sedikit untuk di kurikulum vitae kami. Ini nama saya Jasmine PDI, lahir di Galian Tanah 8 Agustus 1984. Ino dalam tanah do, dalam pokih dia kan. Ya, oke, lahir di Galian Tanah 8 Agustus 1984. Tempat tugas saat ini diamanahkan itu di SD Negeri 018 Pepenuhan. Alhamdulillah 1 Juli kemarin tepatnya 3 tahun. Ya, bertugas sebagai didahulukan selangkah di sekolah tersebut. Sebelumnya kami berada di Pekan Tebi dan juga setelah itu di Galian Tanah. Setelah itu juga ada pernah mengajar di SMP Islam dari tahun 2003 sampai 2006. Ya. Baik, kemudian pernah diangkat sebagai dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sebagai pengajar praktik untuk calon guru penggerak angkatan 58 dulu tahun 2022 yang lalu. Kemudian ikuti tes fasilitator untuk guru penggerak angkatan 9 waktu itu, alhamdulillah juga lulus. Berebut dengan ribuan orang se-Indonesia, alhamdulillah lulus. Di dulu waktu itu lulus sekitar 7 orang dan diamanahkan semuanya itu diangkat di Sumatera Barat dan kami dapat amanah di Kabupaten Tanah Datar ya tahun kemarin. Dan untuk tahun ini kembali diamanahkan 2 kelas. Tahun kemarinnya cuma 1 kelas dan tahun ini diamanah lagi oleh Balai Guru Penggerak Sumatera Barat, yaitu dengan 2 kelas di Kabupaten Pasaman Barat. Dan nanti insyaAllah di jam 1:30 kami kembali ruang kolaborasi bersama dengan kelas 11 152 dengan 10 calon guru penggerak di Pasaman Barat. Kita hanya sebagai memfasilitasi saja, membuat link ruko, kemudian menilai, kemudian ujung-ujungnya nanti ya untuk kelulusan Bapak Ibu guru hebat di Pasaman Barat sebanyak 20 calon guru penggerak. Jadi saat ini kami diamankan sebagai fasilitator calon guru penggerak kelas 11 Pasaman Barat 2024. Baik Bapak Ibu, yang sungguh sangat luar biasa, memang sebenarnya sosialisasi kurikulum mereka sudah didahului oleh Pak Kordi yang hebat dan luar biasa. Tadi beliau ini pengalamannya dari nol Bapak Ibu kan, dari mungkin sebagai guru, kemudian dari kepala sekolah, dan hari ini alhamdulillah Allah menangkan sebagai Kordi dan juga sebagai pengawas. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berkah ilmunya dan berkah rezekinya dan mau juga berbagi dengan kita semua. Baik Bapak Ibu, ini kami ambil sengaja, mohon maaf Pak Kepala dari data dakodiknya ya. Jadi waktu peresmian SD Islam pas Betul Hero kemarin ada Bapak di situ. Kemudian ada opening sosialisasi kumpulan kita. Oke, kemudian ini ada foto Bapak Ibu yang sungguh sangat luar biasa yang hadir pada saat ini. Oke ya. Jadi ini sedikit berbagi buat Bapak Ibu karena sekarang sudah zamannya IT ataupun zaman teknologi. Jadi kita sudah bisa langsung untuk mengupgrade apa kejadian-kejadian pada saat itu. Jadi dia guru hebat SD Islam Fatul Kohero, ada 4 kepala sekolah juga. Kemudian di sebelumnya tadi ada juga ya. Ya, sebelumnya tadi ada ini dia ada foto Pak Kepala Yayasan juga, ada Pak Kordi atau Pak Mas juga, dan ada foto kami juga sendiri di sini, Pak Ibu. Baik, itu sekedar untuk perkenalan kita Bapak Ibu dan untuk menghangat suasana kita pada pagi menjelang siang dan bersiang Bapak Ibu. Ini kami sedikit tadi kami buat di waktu habis sholat subuh. Ini sebuah kahot ya. Kahot ini merupakan permainan yang bisa dibuat untuk anak-anak kita di sekolah dan bisa juga untuk di kalangan orang-orang dewasa sesuai dengan capaian daripada ilmu pengetahuan pada saat itu ya. Baik. Untuk itu yang lebih singkat karena ini sepertinya ada kejadian teknis juga mungkin trouble terhadap ini. Baik. Sekarang Bapak Ibu sering buka HP kan? Iya, coba ambil HP Bapak Ibu semua.
Kalau tidak ada janjian boleh ambil hotspot saya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Duduk berdua berdekatan Bapak Ibu, boleh ya? Silakan buka handphonenya, buka aja HP-nya Bapak Ibu. Kita akan bermain Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan jam guru hebat SD Islam Fasl Baitul Khairat Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu klik saja di browser Bapak Ibu. Join Kahot. JOIN KAHOOT. Oke Bapak Ibu. Bapak Kebayasan juga boleh bermain kok Pak. Pak Kordi juga boleh. Ya, tinggal klik di browser Bapak Ibu semua. Klik di browser Join Kahot. Oke. Yuk, dulu nolnya dulu nih. Oke, siap. Oke ya. Join Kahot, klik Join Kahot Bapak Ibu. Apa yang muncul? Ketik pin. Ketik Join Kahotnya toh. Yo, soalnya memang kalau itu agak enak kok kasih jaringan. Oke. Oke Bapak Ibu, siap Bapak Ibu. Masukkan pin dulu ya. Suhunya masukkan pin. Oke, pinnya adalah 299 355 seperti yang ada di layar kita Bapak Ibu. Masuk? Oke. Di OTW deh ya. Nanti nampak nanti nama Bapak Ibu di layar monitor kita Bapak Ibu. Ada sini nanti kalau sudah berhasil masuk, nanti kelihatan nama Bapak Ibu di sini. Nama tim buat nama Bapak Ibu, nama Pak Suang, atau nama tetangga sekolah saya. Oke ya, oke. Kalau nanti sudah bisa berhasil masuk, nanti akan kelihatan di layar monitor kita ini Bapak Ibu. Oke, Ibu Yulia Ulfa sudah masuk, keren. Itu sudah ada namanya Bapak Ibu ya. Oke. Habis pakai dah. Oke, kemudian ada Ibu Kultita sudah masuk, ada Indrayani sudah masuk. Silakan. Ayo. Ada Ibu Taski, ada Desmayanti. Oke, keren. Sudah bisa kita mulai Bapak Ibu? Oke, siap Bapak Ibu dengan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim, kita start. Baik Bapak Ibu, kahut. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah menyimak ya materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Tarik tadi. Oke. Siap Bapak Ibu. Salah satu sekolah Islam yang favorit di Kelurahan Kepulauan Tengah adalah, wah luar biasa. Tengok di depan Bapak Ibu soal jawabannya. Yang merah SDIT Ibn, yang biru MI Al-Fatah, yang kuning SDIT SD Islam Fasl Baitul Khairat, yang hijau MI Al-Bani. Ayo Bapak Ibu. Oke, 1-0. 4 orang sudah berhasil menjawab Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita cek siapakah yang sudah menjawab ini Bapak Ibu. Wow, Indrayani keren. 798 di atas, keren. Oke, silakan Bapak Ibu dari kuliah dulu. Silakan soal berikutnya. Rukun Islam berjumlah 6. True or false? True itu benar, false itu salah. Benar atau salah? Rukun Islam berjumlah 6. Benar atau salah? Oke. True or false? 8 detik lagi, 7 detik lagi, 6 detik lagi. Silakan Bapak Ibu. Baru kan yang menjawab Bapak Ibu. Silakan. Luar biasa. Oke, artinya habis Bapak Ibu, sayang sekali ya. Oke, next. Kita next. Taski. Ya, Taski luar biasa. 16734 tercepat. Oke, luar biasa. Soal berikutnya Bapak Ibu, naik haji bagi yang mampu termasuk rukun. Oke, sholat, mandi, Islam, iman. Mulai dari sekarang. Oke. Naik haji bagi yang mampu termasuk rukun. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Siap. Oke. Siapa lagi Bapak Ibu yang nilai tertinggi? Yang pertama Taski. Masih Taski.
Luar biasa. Kita lanjut. Soal keempat, taharah disebut juga dengan bersuci, berhadas, bernajis, dan bermimpi. Mulai dari sekarang. Tik, 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 tik. Oke, ya. Iya, masih pasti dengan yang banyak kuat balik jaringan tepung tua. Apalagi 8 kali 5 adalah 50. Benar atau salah? True or false? 8 kali 5. 8 kali 5. 8 kali 5 adalah 8 kali 5 adalah 50. Benar atau salah? 4 orang sudah berhasil menjawab rupanya. False. Oke. Siapakah lagi? Masih Taski, luar biasa. Ini bahaya dikasih nih apa nih? Dikasih surprise ya. Oke, salah berikutnya Bapak Ibu, Ka'bah terdapat di Madinah. Benar atau salah? True or false? Ada nenek-nenek yang pergi ke Madinah. Bang, aku nampak Ka'bah di Madinah. Bang nih ya. Oke, Ka'bah terdapat di Madinah. Benar atau salah? True or false? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dengan bismillah. Oh iya ya, kita skill luar biasa nih jaringannya. Berapa giga nih Pak? Oke, selanjutnya hewan pemakan daging. Nah, hewan pemakan daging disebut apa? Herbivora, karnivora, omnivora, herbivora. Ikut pelajaran kelas 4 SD tahun 90-an Bapak Ibu ya. Oke. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Sudah 2 orang sudah berhasil menjawab. Oke, waktunya habis Bapak Ibu. Iya. Siapakah? Masih pasti ya, luar biasa. Lanjut soal nomor 8. Untuk kelas 1 dan 2 adalah fase. Yang disebut oleh Pak Todek tadi ya. Oke, untuk kelas 1 dan 2 adalah fase. Yang merah A. Oke, 3 orang juga. Oke, masih pasti luar biasa. Modul ajar. Ini nih. Modul ajar sama dengan silabus, prota, promos atau LPP. Oke ya. Yang nomor berapa? Masih pasti. Baik, sama-sama kita next Bapak Ibu. Satu soal lagi. Kriteria ketuntasan minimal dalam kurikulum merdeka disebut apa? Kalau K13 KKN ya, kurikulum kriteria ketuntasan minimal KKNK, ATPK, KKTPK atau KKTA. Oke. Baik, biar bismillah. Oke, ini luar biasa kita beri aplaus. Luar biasa. Yang guru hebat SSO Pastor Bikohol, yang juara 1 Ibu Taskia, yang juara 2 adalah Ibu Devita, dan juara 3 adalah Ibu Indrayani. Sekali lagi, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang sungguh sangat luar biasa, saya yakin Bapak Ibu dan hari ini mendapatkan ini sungguh sangat luar biasa loh Bapak Ibu ya. Sebelum ini karena materi-materi sudah alhamdulillah sudah banyak kita dapatkan dari Pak Mas tadi ya Bapak Ibu. Baik, ini Bapak Ibu istilah-istilah perangkat ya. Mungkin perbedaannya dari kita yang sudah pernah mengajar sebelum-sebelumnya 2 atau 3 tahun ke belakang Bapak Ibu kita menggunakan kurikulum K13 ya Bapak Ibu ya. Baik, adapun istilah perangkat di perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ini sedikit merefresh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kami berdiri di sini 2 minggu yang lalu kami sudah berada di SD Islam Pastor Bajul Merah 1 minggu sebelum kita belajar, dan di Jumat yang lalu itu kami sudah berada di MI Irsyadun Nas di Pasir Pandan berdiskusi dan dialog saja Bapak Ibu. Jadi ini kali yang ketiga kami memaparkan dan mempresentasikan tentang istilah-istilah perangkat pembelajaran kurikulum merdeka untuk kita semua. Baik nih SD Islam Pastor Barat ini dia. Untuk perbandingannya Bapak Ibu, untuk K13 dulu kita mengenal silabus. Kalau kurikulum merdeka namanya ATP, ya ATP, ya. Kemudian kalau RTP itu di K13 di kurikulum merdeka modul ajar. Baik Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata modul ajar,
Apa kira-kira yang terbesit oleh Bapak Ibu sebelum kita kenal dengan RPP? Kira-kira apa? Waktu kita kuliah, modul ajar itu apa maksud kita itu? Iya, buku, betul Bu Yani. Buku, diktat, ya kan? Buku atau diktat yang diberikan oleh dosen-dosen kita. Itu biasanya kita terpikir oleh kita modul ajar itu seperti itu gitu. Buku yang kita pelajari gitu. Tapi di kurikulum Merdeka untuk perangkat pembelajarannya itu disebut dengan RPP. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya ada KIIK 13 untuk di kurikulum Merdeka ini adalah capaian pembelajaran atau CP. Jadi KI gantinya adalah CP. Oke. Kemudian untuk prota dan promes masih sama Bapak Ibu. Program tahunan dan program semester ini sama. Bapak Ibu kalau usah khawatir, nanti seluruh file ini akan saya berikan kepada kepala sekolahnya nanti ya, sampai ke link untuk mencari ATP, mencari modul ajar akan saya berikan secara gratis. Oke. Kemudian ada KD. Dulu ada KD seperti Ibu sampaikan tadi tuh, kompetensi dasar ya. Ini kalau untuk di kurikulum Merdeka PP. Jadi tujuan pembelajaran sebenarnya kompetensi itu sebenarnya sama dengan tujuan gitu. Nah ini sebaiknya Bapak Ibu di setiap Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran, sampaikan dulu TP-nya ini apa. Karena sama seperti kami sekarang sebagai fasilitator, itu materi yang kami ajarkan, yang kami fasilitasi pada saat itu kami sampaikan dulu apa tujuannya. Oke. Kemudian mengenai hal ini juga saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu yang awalnya hari ini adalah merupakan tahun pembelajaran awal tahun ajaran baru. Coba Bapak Ibu buat seperti kesepakatan kelas. Jadi di kurikulum Merdeka Pak Perdik, Pak Pengawas, kita dianjurkan untuk buat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelasnya, ya, pakai pakaian seragam, ya. Kalau sekolah kita sudah menggunakan seragam nih, kemudian tepat waktu hadir datang ke sekolah jam berapa, ya. Oke. Kalau datangnya ke sekolah Anda kita di sini, masuknya jam berapa? 7.30 kan? Masuk jam 7.30, berarti hadir kita ke sekolah, baik guru maupun peserta didik kita, itu hadir sebelum pukul 7.30 Bapak Ibu. Jadi saya hari ini Pak Ketua Yayasan bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan bahwa sekolah kita ini tahun ini luar biasa, 40 loh. Ya kalau bagi kami sekolah negeri yang sifatnya sekolah negeri, ini sudah sungguh sangat luar biasa pada hari ini siswa yang banyak seperti ini Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu mungkin tahu sekolah-sekolah yang terdekat dengan sini, mohon maaf ya, bisa dihitung. Semalam kami dapat laporan sekolah tetangga kita hanya dapat 8. Ya, jadi ini motivasi Pak Ketua Yayasan tadi menyampaikan betul, motivasi untuk kita. Ya, motivasi untuk kita. Kita sekolah negeri aja Bapak Ibu 25 orang itu udah senang banget Bapak Ibu. Ya, saya yang alhamdulillah baru 3 tahun sebagai kepala sekolah, masuk ke sekolah itu, sekolahnya akan masuk lagi ke dalam, lebih apalagi daripada ibu Bapak Ibu dia sekolahnya nggak dekat begini jalan, nampak orang lewat. Sekolah saya itu nggak nampak orang yang lewat. Jadi gini Bapak Ibu, ini motivasi untuk Bapak Ibu yang berada di sekolah ini. Luar biasa, berarti orang sudah melihat 3 tahun belakangan, oh rupanya sekolah itu jalan ya, gitu. Ya, apalagi sekarang sudah ada izin operasional yang saya tengok ya, di progres Dapodik dari subuh saya tengok SD Islam Pasar Betul Herat sudah ada, nama kepala sekolah sudah ada di situ, nama operatornya sudah ada di situ, nanti bisa tampilkan, ya, sudah ada di situ. Jadi saya tadi subuh membaca itu Bapak Ibu. Ya, jadi 40 siswa itu bukan yang sedikit tuh Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu, guru yang hebat dan luar biasa, tanpa arahan dari Pak Ketua Yayasan, tanpa arahan dari kepala sekolah, kita ambil bagian ini Bapak Ibu. Ya, saya melihat di salah satu sekolah, ya, dan itu juga seharusnya dipraktekkan oleh guru-guru mereka ini, Bapak Ibu ya. Itu ketika siswa datang, itu kita sebagai guru sudah hadir sekolah lebih duluan datang, ya kan? Biasanya anak-anak kita kan jam 6.30 orang lah ya datang. No, awak mungkin jam segitu masih di rumah, ya kan? Ya no, masih nyuci, masih masak, masih ada makan segala macam, ya no? Tapi awak pastikan dan niatkan nanti kita pukul 7 paling tidak, 7:05, 7:10 paling telat kita sudah sampai di sekolah. Buat bontot lah. Kita sampai makan rumah gitu kan, buat ontol di rumah, buat goreng teri gitu kan, buat goreng telur ayam lagi semacam yang dapet pagi gitu kan, buat kesalahan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tuh kan ada gerbangnya sedikit Bapak Ibu di situ kan, depan sekolah. Tertulis Bapak Ibu
diri, dan kita sejajar betul. Sesama asapun anak. Salam mana? Yang cukup salam cium tangan perlu anak tuh. Ini apa Bapak Ibu? Sudah apa ya? Kalau kita dari awal pagi itu sudah menyambut anak, sudah menyalamin anak, lah dapat awak memeluknya, lah masuknya hatinya ke awak telah Bapak Ibu. Jadi untuk menyentuh dan mendapatkan hati anak itu batik objeknya Bapak Ibu. Begitu juga respect orang tua. Orang tua kan ngantar anak tuh. Ya, kalau bisa ngantar anak cukup sampai gerbang ya bapak-bapak ibu. Jadi bapak ibu kalau bisa jemput anak boleh doke Honda ya. Kalau lupa anak tuh menyalami orang tuanya, sampai anak salam tuh sama abis nak, salam ayah dia apa? Ya, jadi penyambutan. Seperti yang sebelum Bapak dijelaskan tadi, kalau bisa panggilan kita untuk tahun 2024 kita rombak. Sikal lu, kita rombak. Abang sikal lu, diam sikal lu. Karena kebiasaan Pak Rodik kami ini daerah dekat Kampung, Pak Rodik. Jadi kebiasaan itu di sekolah awak ubah. Walaupun itu anak ajiwa, anak uniwa, apalagi aku yakin kalau dapat sekolah anak ajiwanya, anak uniwanya. Sikal dia lu. Jadi sampai di sekolah awak ubah ucapan waktu kan. Nampak uniwa mata anak sekolah, oke ada uniwanya. Tidak, awak ambil bapak lu. Oh lupa anak ada yang salam sama uniwa tu sama umi tu. Salam dulu bang. Jangan baik salamnya. Kita bisa sesalur guru-guru tu 7-10 harus compare juga. Kita pada berhenti kita yayasan mati lah. Jadi sambut. Jadi datang anak disambut. Ya, jadi itu nama nilai plus gitu. Kalau memang lu dikojokan dan kalau lagi kojokan, torrekan. Ya, sambut ke anak. Kita sudah dapat nilai hati anak. Karena anak yang diantar oleh orang tuanya itu pasti berbeda saat dia datang ke sekolah. Dari rumah itu tadi terhilang kaos sekolah, pujokan mamanya, jilbabnya lagi warna itu, ada banyak. Aku banyak anak di rumah kan, sama seperti itu. Jadi banyak. Jadi sampainya di sekolah, lain awak menunggu di gerbang sekolah, orang tuanya merasa nyaman dengan awak. Oh, berarti aman anak bersekolah. Lain bu lah, lain apa lah. Mohon maaf sebagai kepala sekolah, begitu juga turut. Kalau mengutip sampah, Pak, itu kami diajarkan oleh program guru penggerak itu, mengutip sampah itu kalau ingin awak harus satu dan awak memegang dan memotong sampah kok, ya. Janganlah ibu-ibu yang kacak-kacak kok, mereka hilanglah bukan lipstick kok nak tu Pak, hilanglah make up kok, ada kok nak tu, gitu kan, kencong lo jilbab tu mereka gitu. Inilah kita di sekolah kita ini, ya kan? Ambil tong sampah tu awak memegang tong sampah tu, Bang. Insya Allah ibu-ibu sekali 2 kali isu anak tu ngerti di depan itu. Lalu, yang sedih nak copet aku air kau masalah banyak belajar. Jadi asuhnya sekolah itu kalau awak selalu awak melakukan cakap buat godang-godang aja itu, sasu tinggal di ladang kota, ya awak kan? Copet kau masalah copet. Gitu. Jadi nampak apa itu ya kan? Kemudian kalau piket itu apa kurang awak? Baik, dari tiket guru-guru berpulang tiket saya suang saya mantap tuh, kalau salah tidak mantap tuh. Jadi kalau yang lain kalau bisa saya membantu paknya, selalu bantu kawan. Ini aku tuh tiket saya kau nak tolong tuh, tenang, paling tidak berdua, tolong pak tuh, saling membantu, ya saling membantu. Karena awak tidak bisa cukup suang awak dong, tidak bisa karena kalau Aristoteles tuh manusia itu disebut dengan makhluk zon politikon, ya makhluk yang saling butuh membutuhkan, saling membutuhkan. Jadi saya kok ibu apa nama dia, Bu Dewi pikir saya kok. Jadi yang lainnya kan tokak tadi itu nyambut anak, tengok keadaan Bu Dewi ini tolong kekoper suaranya. Oh Pak Kansi aku izin aja Bu tolong Bu Dewi itu ya, yang sebelah nama banyak sawah deh. Silakan bantu, ajak anak deh. Jangan dibawa anak lah. Kalau dulu kan, orang anak azab pak. Jadi ini dari pertama datangnya lah sentuh hatinya lah. Kemudian panggilan awak tadi dan abang dan yang deh. Kalau bisa sobi Ananda sih rumah. Kalau kami selalu panggil abah, ya karena anak-anak kami di rumah panggil abah ya. Jadi kalau di sekolah itu salam, kecil itu bang, saya lah.
selalu menanyakan pada anak hal-hal yang lembut dengan kerendahan hati. Hati itu perlu. Nah, di kelas sampai di kelas, orang connect dengan anak-anak tadi. Ya, karena aku yakin ibu-ibu terus sampai di sekolah, kalau dari awal tadi awak nolong masuk ke kawasan sekolah dulu, waktu masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan, aku juga malam minggu itu, nah, ibu main HP nih. Karena rasa sentuh ada anak lain, ya. Jadi itu tadi, ibu ya. Jadi ini kompetensi dasar tujuan pembelajaran itu awak sampaikan. Apa yang tujuan pembelajarannya atau yang akan awak sampaikan pada saat itu. Oke, baik. Untuk kurikulum K13 itu KKM. Kalau di Kurban KKPP, ya. Kriteria ketuntasan minimal, ya. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, ada pena penilaian harian. Kalau di Kurban namanya sumatif, itu namanya nilai yang SAS, ya. Betul turunannya. PTS sumatif tengah semester atau STS. Kalau waktu ketua Pak Yayasan dulu MTS namanya ujian midel, ya. Ujian midel, ujian pertengahan, ya, tengah semester. Ujian midel. Kalau awak PTS, penilaian tengah semester. Oke. Kemudian ada PAS, sumatif akhir semester, SAS. Beda-beda lah mungkin kocinya lah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada dari 13 indikator soal. Ketika buat soal, mulai indikator soalnya, disitulah tersedia kunci jawaban gitu ya. Kalau di Kurban namanya indikator asesmen, ya. KTSP dulu KTSP, kalau di Kurban namanya KOSP. IKO terhimpun adalah tugas salah satu kepala sekolah untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan, ya. Di dalam KOSP itu Bapak Ibu itu lain di modul 2. Di modul 2 itu terhimpun IKO, kurikulum yang Bapak Ibu buat tadi itu. IKO. Terhimpun IKO Bapak Ibu. Tepat gurunya lagi. Oke, terhimpun lain silabus, ya, lain RTP atau lain APP, lain modul ajar, lain catatan pembelajaran, lain kuota dan progres, lain tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang dimasukkan di modul 2 itu tugas daripada Bapak Ibu guru, ya. Tapi untuk ini Bapak Ibu, paling tidak di awal perlahan. Jangan di awal tahun itu di-treat sadu itu dan setahun itu pun yang mah. Saya kan banyak lo Bapak diansur, ya, diansur, ya Pak, tapi ya diansur, dimasukkan ke dalam model kurikulum. Karena itu termasuk salah satu penilaian akreditasi. Jadi setiap tahun itu lain di ruang tata usaha atau bagian administrasi itu lain kurikulumnya. Misalnya kurikulum 2023-2024, 2024-2025 ini, seperti itu pastinya, ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, karena termasuk penilaian asesor biasanya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk perkenalan untuk ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah sungguh sangat luar biasa. Ini di program itu dilaksanakan, dibuat. Thank you. Ini dia. Untuk satu materi lagi masih bisa Bapak Ibu ya. Sekitar 5 atau 10 menit lagi Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu ya, sebelum kita melaksanakan salat fardu zuhur. Sekarang kita akan memperhatikan contoh dari modul ajar yang untuk kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ini untuk bahasa Indonesia kelas 1 Bapak Ibu. Ya. Ini. Di dalam kurikulum Merdeka itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fardi tadi, itu ada namanya Bapak Ibu yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, ya. Ada namanya profil pelajar Pancasila. Baik. Di profil pelajar Pancasila itu harus kita muatkan di modul ajar kita, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini dia. Ini penyusun. Nah, penyusunnya kita, nama pribadi kita sebagai guru, ya. Kemudian ada lagi instansi SD Islam Fasalikul Khairat. Kemudian ada penyusunannya, kemudian ada jenjang sekolahnya, ada mata pelajarannya, ada fasenya, ada bab lagi dibunyikan. Bab 1 bunyi apa? Ada guru kelas 1 sini Bapak Ibu? Ada. Ya, itu judulnya bunyi apa ya? Ini contohnya aja di buku kurikulum mereka. Ya, baik. Bunyi apa? Temanya bumi dan panca indera. Di sini untuk capaian pembelajarannya yaitu adalah
Ada menyimak, ada membaca dan memeriksa, ada berbicara dan mempresentasikan, ada menulis, ya. Nah, ini dia. Alokasi waktu 6 minggu. Nah, ini contohnya. Jadi seperti yang disebut oleh Pak Kopik tadi, dalam satu modul ajar tuh bisa beberapa waktu untuk kita laksanakan. Ya, ini alokasinya 6 minggu. Untuk kompetensi awal, peserta didik dapat mengenali abjad, merangkai suku kata yang diawali huruf P. Jadi Pak Kopik, alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka sama sepertinya materinya seperti waktu kita di SD dulu. Ya, menyebutkan huruf B, huruf A, gitu. Sesuai sekali Bapak Ibu. Baik. Di sini di bagian C-nya itu ada profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu salah satu itu adalah mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Baik, Bapak Ibu, sarana bersana, kemudian ada target peserta didik, kemudian ada jumlah peserta didik, kemudian minimum 15 peserta didik, maksimumnya 25 peserta didik. Kalau Bapak Ibu di sini berapa untuk kelas 1 itu? Berapa anak? 20 mungkin ya? Pas bagus. 20 anak ya. Baik. Kemudian kompetensi inti, kemudian tujuan kegiatan pembelajaran, alur, konten, capaian pembelajaran, minimal tadi ada lognya. Nanti saya berikan kepada Bapak Ibu linknya. Nanti bisa di-download. Pokoknya seluruh file ini akan saya berikan Pak, agar sekolah kita ini jadi sekolah yang terbaik bagian administrasinya nantinya. Insya Allah akan tetap kami pantau dan kami akan lalu ini. Saya rasa Bapak Ibu di bagian ini mungkin cukup segini aja Bapak Ibu yang perlu. Kemudian apa lagi yang perlu saya sampaikan sudah sebentar Bapak Ibu. Dan nanti akan saya berikan juga Pak, itu daftar nilainya Pak. Jadi Bapak Ibu guru kita ini nanti lebih mudah. Nanti saya berikan filenya, jadi dia bisa nilai dan masukkan nilainya setiap harinya, ya. Jadi yang penting Bapak Ibu, untuk program ini kan di atas kertas, ya. Seluruhnya itu bisa kita buat, dan bisa kita edit, dan bisa kita akan. Tapi anak-anak kita, peserta didik kita, dia tidak akan dapat karakter dari kita sebagai gurunya, ya. Banyak gurunya begini ya, bukunya apa-apa beratus buah di sini bisa kita baca, ya. Tetapi perilaku dan karakter kita terhadap anak itu yang tidak bisa diperjualbelikan. Nggak dapat oleh anak itu kalau dia tidak sekolah di sekolah SD Islam Masjidil Khairat ini. Ya. Jadi itu yang saya apakan terhadap sekolah kita ini. Apalagi sekolah kita ini adalah sekolah Islam, ya, sekolah Islam. Jadi kita bantu. Kemudian saya juga minta bantu kepada sekolah kita ini, tolong di antara ibu-ibu jalin keakraban, jalin kebersamaan, jalin komunikasi yang baik, ya, jalin komunikasi yang baik. Karena saya yakin sekolah ini besok akan menjadi sekolah yang besar. Tapi yang siapa yang membesarkannya? Bapak Ibu semua yang membesarkan, ya kan? Apalagi ini kan naungannya kan dinas pendidikan, ya. Jadi sudah bisa masuk Dapodi. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu bisa pulang, ya kan? Nah, ini yang sungguh sangat kami harapkan pada Bapak Ibu. Niatkan nanti kita ikhlas menuju sekolah ini. Sambut anak-anak pagi-pagi. Jangan tunggu Pak Kepala sekolahnya. Kerja apa yang dikerjakan oleh teman kita, gotong royong sedikit apapun itu bantu sama-sama. Difoto, ya, dimasukkan ke media sosial. Yang teknis ini ada. Peraturan. Nah, itu diupload kegiatan Bapak Ibu di kelas, belajar bersama, diskusi. Ibu-ibu di situ duduk, jadi ibu yang tukang foto, ya, nanti nggak dapat kreativitas Bapak Ibu. Kalau malu dengar suara kita, nggak usah pakai suara, cukup musik aja, kegiatan kita aja gini-gini sama anak-anak. Ya, eksplor kan sekolah kita, ya kan? Kami sekolah kami itu kecil Bapak Ibu, masuk ke dalam belak lagi Bapak Ibu. Ya dulunya awalnya siswa skip, ya sekarang udah boleh beransur-ansur lah. Ya, tetapi Bapak Ibu eksplor sekolah ini. Ya, itu saya lihat dari pagi kegiatan Pak Kemenang. Kalau bisa besok dikhususkan apa sekolah kita ini akunnya, ya, akunnya. Sampaikan sama TU-nya buat akun Facebook SD Islam Masjidil Khairat. Setiap hari itu diupdate, ya kan masuk dari situ tuh, masuk dari situ disambut anak, difoto, divideokan, ya Pak Kepala ini orangnya ini ya, jadi
Eksis gitu. Ya. Pak, nggak ada jaringan, nggak ada pakai sampai di rumah boleh pakai, sampai di rumah boleh upload, nggak apa-apa. Ya, harus komitmen. Dan saya tengok tadi ada wifi sekolah juga Pak. Ya kan? Tapi saya mau minta dari sebelah saya hotspotnya. Jadi itu ya, pokoknya explore ibu. Ibu sambil scroll HP, scroll TikTok, tengok di situ. Apa yang dibuat orang tuh? Media pembelajaran segala macam. Saya pun luar biasa pas masuk tadi di kelas ini sudah banyak kayak gini Bapak Ibu. Berarti ibu-ibu sini luar biasa. Tapi kok saya nggak pernah menengok ibu-ibu ini anak-anak sambil menggantungnya. Semua anak, bukan anaknya di foto dah. Ya, dan ibu mandok, semua anak. Ya, ekspor. Terus tengok sekolah yang berkembang. Tengok, contoh. Nama salah tidak? Contoh. Lai guru-guru, aku nggak lai kawan tuh SDIT itu, lai kawan tuh MPnya, lai sekolah itu maju lah. Tanya. Jangan malu. Kalau bisa program mesti ada. Lah, apa dia bukti pasti. Itu lah kawan kan. Ini terus eksis Bapak Ibu ya. Dan nanti seluruh program ini file akan saya berikan sama Pak Kepala Sekolah. Karena waktu kita sudah pukul 12.16 ya. Kemudian tentang administrasi ini Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan di pantun. Jadi jangan Bapak Ibu pada adik galau-galau deh. Tapi pastikan kamu di situ lain perintah kan? Lain perintah. Kalau perlu dibagi ke baju sama. Guru kelas 1, baju sama guru kelas 2. Ya, karena sudah pasti tadi. Guru kelas 3 sama sampai kelas 5 dan kelas 6. Kelas 6 kenapa ya? Sampai kelas 5. Sampai kelas sampai kan mantap tuh. Barang salah jadi gini. Bapak Ibu, awak yang akan menggodang sekolah ke awak karena awak sampai tujuan di situ. Jadi pastikan jam 7:10 awak langsung sampai di situ. Ya, 7:10 pastikan sampai situ. Pokoknya hati waktu urahkan untuk sekolah awak. Ya, nggak bisa tergantung kepada ketua yayasan bisa dong. Oh, tergantung sama kepala sekolah bisa dong. Tapi kalau awak sudah diamanatkan di sebuah sekolah itu, berarti tanggung jawab itu awak kan sama-sama. Cukup ciptakan kolaborasi yaitu. Cukup ciptakan kebersamaan yaitu. Jangan pernah menyalahkan kawan awak. Jangan pernah mencitubu kawan awak. Ketahuilah, saya kalau mencitubu kawan awak, saya itu kawan itu mencitubu awak itu. Ya, kolaborasi aku wasunya sekolah aku yang masih kurang. Awak banyak referensi YouTube lain, Facebook lain. Tengok sekolah-sekolah yang sudah maju-maju itu kan? Luar biasa. Kau bisa eksplorasi. Kau bisa dengan apa namanya dengan kreativitas. Dan aku pun menengok yang lain di sekolah. Bapak ibu saya memang kreativitas telah. Tinggal mungkin memanage anak-anak mereka sesuai dengan pembelajarannya aku, materinya aku, CP-nya aku. Luar biasa. Ya, jadi itu tolong guru kelas 1 kelas 2 gabung dulu. Kawan lah itu. Guru kelas 3 kalau sampai kawan lah itu. Kan? Tadi kolaborasi karena orangnya bisa sulang toh. Ya, kalau Pak Ketua Yayasan selamikan tolong yakin aku. Ya kan, walaupun itu kalau kebanyakan kayaknya bikin ku mana. Tapi sesuai dengan kalau hidupnya butuh Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Ya, luar biasa loh Ketua Yayasan tuh mau lama-lama sama dengan kita. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu ikut hanya di kertas. Ya kan, tapi wajib kalau gue, ya, lo bisa sadunya kan mahasiswa, ya, ada siko lain, top lain kan, aku layo, apa nama, printer layo, cukup ibu, ada kan slide atau model satu kan adalah ngajar no, gue mana, aku gue dulu ikut masa sama gue, kalau susu sama, kelas 1 dulu siap no, ya, kalau itu di awal tuh boleh laksanakan kelas 1 dan kelas 4 ya pokoknya kelas 1 dan kelas 4 dulu mereka dulu. Kemudian kalau kelas 2 dengan kelas 3 tadi BK K3 boleh, ini masalah dong. Ya, tapi kalau nak kontak kelasnya di gue kurikulum mereka, masya Allah luar biasa, luar biasa. Kalau tergabung tentang bukunya, mahal-mahal bukunya atau kalau teranggarkan melalui RKS sekolah misalkan, ya kan? Cari penyedia buku model LKS yang mudah-mudah dulu. Silakan, coba kontak yang bisa Angel kan itu. Yang jelas kita bisa untuk belajar yang baik, materi pelajaran tersampaikan, pendekatan kita terhadap anak, ya. Kemudian terakhir mau saya sampaikan di kurikulum mereka ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya. Pembelajaran berdiferensiasi kok
yaitu mengajak anak tidak menyamaratakan. Nah, tuh lain kan. Ino samaratakan anak tuh, ya, karena dalam pembelajaran belajar dewasa itu ada kodrat alam dan kodrat zaman, ya kan? Berbeda tempat tinggalnya, berbeda zamannya, maka berbeda pula cara memberikan pelajaran terhadap anak itu. Satu. Yang kedua, anak kelas 1 pada tahun ini ada 40 peserta didik itu. Dalam 40 peserta didik ini berbeda cara menangkap pembelajaran itu. Ada yang cepet, ada yang lambat. Lain saat di dalam kelas orang yang ngerti guys, lagi gitu. Ya. Jadi proses pembelajaran seperti ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi aku mampunya gunanya asesmen diagnostik tadi. Di awal masuk tuh anak-anak malah lain tentang telinga tadi kan. Pelajari dulu anak-anak itu, tahu kan? Anak-anak itu maaf, punya kaca, omaknya kaca, ayahnya gaptek, anaknya kaca yuk putih hijauan, tapi pada ada telinganya berapa dengan? Nah itu, awak gue anak tuh duduk di sudut yang jauh, itu apa kan? Kan otomatis materi pembelajaran lamik di tangkoknya, jadi udah lamik kan? Berarti harus anak tuh dudukkan di depan. Nah, seperti itu. Dan perlu anak kau bawa masuk ni nampak ni awak dah. Tuan nampak tu ni joleh awak dong. Lagi tu jangan awak buat duduknya paling jauh. Baiknya duduknya kat di depan, kat di tengah. Nah, itu tadi asesmen diagnostik. Nah, itu ya. Kemudian anak-anak awak yang seperti itu cara pembelajarannya. Mengapa kita harus merdeka dalam belajar itu seperti itu? Lain anak tu yang harus nyinyi awak menyampaikannya. Baru nanti awak kumpul loh, awak buat kelompoknya anak-anak itu. Lain tu yang tak latih kau cinan kau nya, kumpul tu dengan anak-anak sama itu loh. Betul lain anak tu, tu dapat sekumpul ni situ. Otomatis cara memberi kita akan berbeda-beda apa itu. Itu ya. Jadi aku kalau ini tu nak pati lame, bukan pati asal ni mau dapat tu je aja. Tak ada gitu kan? Tahu-tahu ibu mata pelajarannya masuk. Bisanya lancar dia menyampaikan materi. Anak-anak pun mudah dia nampak. Itu baru nak tadi kolaborasi dia. Saya tanya awak. Dulu namanya teman sejawat. Kita kali ya, teman sejawat. Itu kita awak diskusi lah. Ya. Banyak diskusi, banyak kolaborasi, ya. Kolaborasi itu artinya saling bertanya pendamping dengan kawan. Nah, kalau teman sejawat tadi, model tadi itu guru kelas 1 dan guru kelas 2. Teman sejawat. Tanya awak kawan-kawan. Oke? Bisa aja dong? Bisa. Masalah program besok kami komunikasikan dengan Pak Kepala besok ya. Masalah organisasi, engkau satu file yang kami berikan. Mungkin itu saja dulu, Bapak Ibu. Lagi video yang ditanya oleh Ibu nah. Dulu makan siang nasi kotak lainnya Pak Ula kan? Bantulah, coba. Tuh. Oke, mungkin itu saja dulu Pak Kepala. Kalau lagi dan segala macam bisa berbagi dan kami akan berikan informasi. Ajarnya tadi itu model ajar bersama suara, ya bersama suara. Kalau bisa ICT setelah ICT seperti ya taruh tangan kepala sekolah ya, beri tangan aja kan, tulis tangan boleh ya, atau psikotan aja dokternya, dokter upah kan dokter psikotan kan, mana paling jauh tuh, saya tinggal di SK1, no, lah ya kan, tinggal ke ikonnya, aku, sorry kira maaf, kalau di sekolah itu yang kubu bau tuh, kadang jam 2 dari aku pernah balik, jam 2 siang, sambil zoom kan, Ngojual kegiatan kami sekolah. Walaupun kelas sekolah, tuh. Jadi mana bisa mengajukan operator, negara dan macam. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentu aku bisa murid. Ibu-ibu tolong, ya. Ibu sama ya, saya no. Kalau lagi lebih jawab lagi di kawan ini. Lagi uang kawan itu kau Cina, bantunya. Bisa apa? Sama itu. Sama cari ada kawan awak, jangan citukan bu kawan awak. Tetap memotivasi. Lain kawan awak yang berhasil, suksesnya selamat ya. Bila makan ya. Itu kecil aja. Dia ulang tahun, selamat ya. Semoga berkah umurnya. Ya, kawan awak perlu. Motivasi awak sudah kita. Lah mungkin itu dulu Bapak Ibu kalau aku bercakap kadang ada waktu loh.
Jadi mungkin ke sana dulu dalam masalah materi, mungkin 2 materi kami sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tersampaikan yang baik. Ya, itu amin dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Resmi dan ucapan kepada Bapak Asnadi Dedek. Sebenarnya kami banyak sebenarnya yang bertanya, ya. Tapi bagaimanapun kita waktulah yang memisahkan kita. Baik, untuk lebih bermanfaatnya kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kami sebagai pembawa acara, dimana terdapat mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada Pak Yayasan untuk berdoa, mudah-mudahan acara kita berkah. Kepada Pak Yayasan, terus silakan berdoa. Kalau satu ya. Ya,
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.